Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Sementara Tan Yun cemas, dia tidak berharap untuk keluar dari makanan rakus di tengah jalan. Klan rakus menempati peringkat 3 teratas dalam kekuatan di antara beberapa binatang buas kuno. Mereka terutama kanibal yang kejam. Selain kanibalisme, mereka bisa makan apa saja yang bisa dimakan. Ini adalah makanan yang keluar masuk. Binatang buas purba hanyalah alias, dan perbedaan dari binatang buas purba lainnya dari berbagai ras adalah bahwa itu adalah binatang suci sejati. Hanya karena terkenal ganas dan kejam, itu juga disebut binatang purba oleh dunia. Tan Yun bahkan lebih menyadari bahwa kerakusan tahap awal tingkat ke-9, meskipun setara dengan tingkat ketiga wilayah biksu, tetapi kerakusan memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Tan Yun memperkirakan bahwa rakus-rakus di tahap ke-9 dari tahap awal ini memiliki 5 kemampuan utama dari alam Heyu, dan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tan Yun mengerti bahwa dengan segala kemampuannya, menghadapi 3 kemampuan utama dari alam wilayah, itu akan menjadi kehidupan dengan 9 kematian. Tentu saja bukan lawan yang rakus ini. Namun, kera iblis pembunuh surga dari tingkat 8 melampaui masa kesengsaraan, paling banyak, dapat memiliki kekuatan konfrontasi dengan 4 jurusan wilayah. Alasan ia mampu mengalahkan Jin Xuanzi yang telah meminum pil dan secara paksa mengangkat wilayahnya ke tingkat keempat dari alam janin, itu karena pil yang diambil Jin Xuanzi milik keberadaan terlemah di 4 tingkat alam janin. Dalam sekejap, ketika berbagai pikiran melintas di benak Tan Yun, Tuo Bai Yingying, yang berada puluhan ribu mil jauhnya, memerintahkan lebih dari 2 juta murid untuk kembali ke sekte. Meskipun Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Tantai Xianer dan Sue Zian mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, mereka tahu bahwa tetap tinggal hanya akan menyeret Tan Yun. Tiba-tiba, meskipun lebih dari 2 juta murid tampak ketakutan, mereka masih terbang menuju pintu alam rahasia dengan tertib. Dalam sekejap, si rakus yang rakus berlari ribuan mil dalam kehampaan, dan ketika dia hendak bergegas ratusan mil jauhnya dari kiri Tan Yun tidak diragukan lagi meraung. Su Bing dan Su Zhen kembali ke sekte dengan cepat. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, Yuan Jinglun, dan 8 raja siap siaga. Kera tua, pria besar, iblis, tulangmu keras, ikut aku. Mendengar itu, Shen Suzhen membawa Shen Subing dan terbang ke langit puluhan ribu mil jauhnya di alam rahasia. Shen Subing berputar dengan air mata di matanya dan berteriak, Tan Yun, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, aku akan. Suara Tan Yun melemah, dan hatinya berbisik, alam Hongmeng berdengung. Tiba-tiba, radius kekosongan 3000 li Tan Yun melonjak seperti air mendidih, dan area kosmopolitan melingkar dengan diameter 6000 li tiba-tiba terbentuk, menghubungkannya dengan Yuan Jinglun, kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, iblis, dan 8 klan besar. Raja diselimuti. Tian Lao, wakil pemimpin Wei Kuan, pemimpin pembunuhan Huang Fu Guchong, dan wakil pemimpin Song Huixin dari organisasi hukuman surgawi yang tersebar di luar wilayah Hongmeng semuanya gugup dan siap mengikuti perintah Tan Yun kapan saja. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri di ranah Hongmeng, menembak di langit, dengan sungguh-sungguh berteriak, kekuatan atribut terungkap. Dalam sekejap, dalam radius 3000 mil dari wilayah Hongmeng, semburan emas cerah, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari udara tipis. 11 jenis kekuatan atribut warna-warni membanjiri ranah Hongmeng, yang luar biasa cantik. Atribut menyatu, dapatkan harmoni, tombak domain, bunuh aku. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan 11 atribut dengan cepat bergabung menjadi kekuatan domain Hongmeng yang membentang ribuan kaki. Segera, kekuatan ranah Hongmeng berubah menjadi ribuan tombak ranah substantif. Berdengung. Su, Ho. Tombak raksasa dari kekuatan domain Hongmeng, di tengah guncangan keras tubuh tombak, menembus kehampaan, membawa lubang besar di ruang gelap dengan ribuan meter, dan dengan keras menabrak rakus 800 meter. Tombak raksasa kekuatan dari harmoni domain awalnya berisi atribut waktu dan ruang. Oleh karena itu, ribuan tombak raksasa kekuatan harmoni domain, dalam radius 3000 mil harmoni domain, tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu, dan kecepatannya cepat. Ekstrim. Pompa, lempar.
Tiba-tiba, lusinan tombak raksasa dimasukkan ke tubuh rakus seperti gunung dengan cipratan darah busuk. Gurme seperti landak. Namun, tombak raksasa itu baru saja menembus kulit rakus itu, menusuk helaian rambut panjangnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Tan Yun di Harmoni Domain lebih kuat daripada 3 kekuatan magis dari gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 meridian, dan pembunuhan 9 meridian dalam seni pedang. Hanya saja tidak sekuat kekuatan supernatural tertinggi di Sword Art, Hongmeng Killing the Gods. Tapi sekarang Tao Ti hanya melukai bulunya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tubuhnya kuat dan kuat. Mengaum, manusia yang rendah hati, kamu berani menyakiti tuan muda ini. Tao Ti benar-benar marah. Apakah kamu tahu bahwa setiap tetes darah tuan muda ini ribuan kali lebih mulia daripada spesies yang lebih rendah seperti milikmu? Ben Sao terutama memakanmu. Tubuh besar rakus tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, aura tirani yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya, menyebabkan lusinan tombak raksasa besar yang dimasukkan ke dalam tubuh meledak. Boom, boom. Segera, aura tirani itu, yang berpusat pada kerakusan, menyapu dalam lingkaran konsentris dengan kecepatan tinggi, menyebabkan ribuan tombak raksasa yang tersisa hancur berkeping-keping. Boom! Detik berikutnya, dalam kepanikan Tan Yun, radius 3000 mil dari domain Hongmeng terbuka. Engah! Tan Yun, yang mengalami serangan balik, menggoyangkan tubuhnya setinggi 150 kaki. Dia membusungkan darahnya dan merasa pusing. Mengaum. Taring rakus itu ganas, dan langsung melintasi kehampaan sejauh 3000 mil, mengangkat kuku yang tajam seperti sabit raksasa dan seperti kait raksasa, dan meraihnya ke arah pintu Tan Yun. Pegang ibumu. Kera iblis setinggi 600 kaki 1000 kaki meraung, dan sihir di dalam tubuhnya berguling, dan tubuhnya langsung menjauh dari langit. Dia menghancurkan tongkat raksasa gelapnya pada rakus yang rakus, dan segera mengisi kekosongan dengan radius 100.000 kaki. Sebuah keretakan ruang yang mengejutkan. Monyet mati, kamu ingin berurusan dengan tuan muda ini dengan tongkat yang patah, sungguh idiot. Gurme tertawa, dan tidak peduli dengan serangan kera iblis, kukunya masih mencengkeram Tan Yun. Namun, adegan berikutnya terjadi yang membuat rakus menjadi buas. Langkah Dewa Hongmeng. Pompa, tubuh Tan Yun dengan cepat dikosongkan dan melintas, tetapi dia masih tidak bisa mengelak, dadanya ditebas oleh paku rakus di cipratan darah, dan kulitnya segera berceceran, memperlihatkan tulang rusuk emas yang besar. Ledakan. Di tengah suara keras yang tumpul, tongkat raksasa gelap itu menghantam kepala rakus itu secara vertikal. Darah, daging cincang dan rambut panjang dicampur bersama dan dipisahkan dari bagian atas kepala rakus, memperlihatkan tulang abu-abu gelap. Aum, dasar monyet mati, dengan kekuatan sebesar itu, kamu sama sekali bukan orc biasa. Raungan itu menggetarkan Suekong, dan tubuh rakus itu setinggi 800 kaki. Kemudian, Lu Tiao menyemburkan darah dari kepalanya, menghentikan tubuhnya di udara, dan kilau haus darah memenuhi murid tunggal yang ganas itu. Dan tengkoraknya masih utuh, hanya mengalami trauma kulit. Persetan denganmu. Kera iblis pembunuh surga berdiri di udara sambil memegang tongkat raksasa, dan memandang Tao Ti dari jauh. Sudah kubilang, aku adalah kera dewa dan bukan monyet. Juga, ini disebut tongkat ajaib, bukan tongkat patah. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga tampak acuh tak acuh terhadap makanan rakus, tetapi sebenarnya itu cukup berhati-hati. Kera tua yang telah memperoleh warisan dan ingatan Dewa Naga Iblis mengerti bahwa kerakusan juga binatang. Pada saat yang sama, pembunuh iblis tahu bahwa meskipun dia telah memperoleh warisan, kekuatan warisannya yang sebenarnya tidak akan benar-benar ditampilkan sampai dia melewati periode bencana tingkat 10 dan naik ke dunia abadi. Diri hari ini, menghadapi monster tahap awal tingkat 9 biasa, pasti akan memenangkan setiap pertempuran, tetapi jika menghadapi kerakusan, dia pasti bukan lawannya. Pada saat ini, Tao Ti tampak galak, hari ini kalian semua akan mati. Berbicara tentang kerakusan, itu seperti seberkas cahaya besar, bergegas menuju kera iblis, tubuhnya yang seperti gunung menghancurkan kekosongan dengan tiba-tiba. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berkata dengan cepat, kera tua, kamu bisa memegangnya di depanmu. Pria besar itu akan menyerang bagian belakang lehernya nanti, iblis, serang perutnya. Aku di sini untuk menyerang dari belakang. Ayo kita beraksi bersama. Mendengar itu, menghadapi serbuan rakus, mata Demon Slayer penuh dengan ketegasan, dan dia berkata dengan tajam, meskipun aku bukan lawanmu, aku tidak akan pernah takut padamu. Boom! Di langit gemetar,
kera iblis pembunuh surga bergegas menuju Rakus dengan seluruh kekuatannya. Bersaing dengan cara binatang yang paling buas. Ledakan, suara tumpul dan teriakan meledak dari langit bersalju, tapi itu adalah kera iblis dan gurme pembunuh surga, dua raksasa, membanting bersama seperti bunga api di bumi. Tepatnya, itu adalah kepala Rakus yang mengenai dada pembunuh iblis. Wow, kabut darah terisi, potongan-potongan daging terbang ke bawah, kera iblis pembunuh langit menyemburkan darah, 7 lubang berdarah, dan daging dan darah di dada dan bahu terlepas dari tubuh. Kera tua itu mengerang kesakitan dari seluruh tubuhnya, seperti layang-layang dengan garis putus-putus jatuh ke pegunungan. Ho. Di sisi lain, makanan Rakus tidak jauh lebih baik. Itu meraung dan menggelengkan kepalanya, dan merasa pusing. Tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan oleh dampak besar dari kera Sky Killer, dan terbang terbalik dengan pendarahan di telinga tengah dan hidung. Membunuh. Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, dan langsung terbang melintasi puluhan ribu kaki kehampaan, tiba-tiba mengulurkan sepasang tangan raksasa emas dan cemerlang, dan dengan kuat menggenggam ekor raksasa Rakus. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Xian Chen, Huo, Jiji, bunuh aku. Teriak Tan Yun, dan dalam sekejap, seikat tenda emas terbang keluar dari tengah alis Tan Yun dan berubah dari kekosongan menjadi pedang agung logam emas sepanjang 1000 kaki Jin Ni, dan kemudian Jin Ni menggambar busur, dari kekosongan benang, dengan darah yang disemprotkan, menembus jauh ke dalam perut gurme. Ho. Detik berikutnya, sekelompok tenda hijau, tenda merah, tenda coklat, dan tenda hitam keluar dari alis Tan Yun, dan dari langit berubah menjadi pedang agung 5 pegangan dan 5 atribut. Memukul. Dari 5 pedang ilahi, 4 diantaranya menjadi ribuan kaki, dan hampir pada saat yang sama menusuk ke perut Rakus, hanya atribut kematian Nirwana, berubah menjadi ukuran 100 yard, menusuk ke arah bermata 1 voli di bawah ketiak Rakus. Apa? Manusia sialan, tuan muda ini akan membunuhmu. Dalam teriakan Rakus, dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan lolos dari nasib buruk karena ditembus oleh Nirwana. Ledakan. Langit seperti menangis, dengan 5 pedang besar di perut Rakus, ekor raksasa yang panjangnya 500 kaki tiba-tiba menari, dan kekosongan runtuh. Satu demi satu, dan kemudian seberkas cahaya aura tirani melesat keluar dari tubuh Rakus ke belakang. Diledakkan di dada Tan Yun. Tan Yun menyemburkan beberapa suap darah, dan tangannya tidak bisa lagi menggenggam ekor raksasa yang rakus itu. Tubuhnya setinggi 150 kaki, seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh dari gunung. Kamu menyakiti tuanku, aku bertarung denganmu. Naga dan singa emas setinggi 500 meter, dengan kekuatan iblis emas yang kaya melonjak di tubuhnya, mengepakkan sayapnya, seperti kilat besar, jatuh dari langit. Ketika naga emas dan singa muncul di langit di atas singa Rakus, ia membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang ganas menggigit bagian belakang leher Rakus dengan keras, dan darah yang mengepul keluar dari luka leher belakang, mengikuti mulut singa, naga emas dan singa. Taburkan kekosongan. Ah! Rumput. Taoti membuat suara tragis, kamu, singa mati dewasa peringkat 8, berani menggigit tuan muda ini. Pergi ke tuan muda ini. Ekor raksasa Rakus langsung naik dari 500 zang menjadi lebih dari 700 zang. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan iblis muncul dari ekor raksasa, dengan kekosongan yang runtuh dalam radius ratusan mil, menarik naga emas dan singa kembali. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh bagian belakang naga emas dan singa dewa meledak, dan daging serta rambut emas terlepas dari belakang, memperlihatkan tulang emas. Namun demikian, naga emas dan singa masih menggigit bagian belakang leher Rakus, dan berteriak samar, "Tuan, tidak masalah jika Anda terluka." Pada saat ini, Tan Yun, yang jatuh di pegunungan, hampir kehilangan daging dan darah di dadanya, memperlihatkan tulang emasnya. Dia berdarah dari lubangnya, menahan rasa sakit yang parah, dan melompat, "Pria besar, jangan pedulikan aku." Seperti yang dia katakan, Tan Yun menggunakan Great Meng Divine Slayer, auranya naik dengan mantap, dan seketika auranya melonjak ke tingkat kedua dari tahap wilayah. Di langit, gadis rok biru iblis, dengan mata sedih berteriak, "Saudara Sensi, tunggu." Wow, begitu suara itu jatuh, raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia, dan kemudian iblis menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, naga biru dengan panjang 1500 kaki melayang di atas pegunungan. Naga, mata satu mata Taoti melebar.
Itu tidak pernah diharapkan akan bertemu di sini, naga yang paling tidak ingin dilihatnya. Karena jelas bahwa sejak zaman kuno, klan naga telah mengalahkan klan rakusnya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga membangkitkan keganasan Taoti. Tuan muda ini memang sedikit takut pada klan naga, tetapi kamu hanya dalam tahap pertumbuhan ke-8, dan tuan muda ini dapat dengan mudah mencabik-cabikmu. Robek hantumu. Naga emas dan singa menggigit bagian belakang leher rakus, berteriak samar-samar, sambil melambaikan kaki depan kiri dan kanan, menggunakan kuku kaki yang tajam di dua telapak tangan raksasa, membombardir dengan panik leher depan gurme. Pompa, lempar, kuku kaki, yang panjangnya beberapa kaki, menusuk leher depan yang rakus setiap saat, dan rasa sakitnya begitu rakus sehingga dia berteriak, "Pergi dari tuan muda." Bum-bum. Ekor raksasa rakus digambar pada naga emas dan singa satu demi satu. Tiba-tiba, tubuh meledak dan darah seperti air terjun. Ledakan. Ketika kepala singa Dewa Naga Emas ditarik untuk keempat kalinya, seluruh kepala singa Dewa Naga Emas meledak menjadi daging dan darah, memperlihatkan tengkorak yang tak tertahankan untuk dilihat. Naga emas dan singa mengeluarkan erangan lemah dan enggan, dan tubuh berdarah 500 kaki ditarik ke udara sejauh ratusan mil, menyemprotkan darah ke segala arah, boom. Setelah meledak melalui puncak yang megah, itu menembak Bailey lagi, tertanam di gunung. Darah berdegup menuruni gunung yang retak, dan naga emas dan singa tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Pada saat ini, iblis yang berubah menjadi naga raksasa di langit, mengambil keuntungan dari kerakusan membebaskan diri dari naga emas dan singa. Dia telah menukik ke bawah, dan sepasang cakar naga di depan 5 pedang suci menembus luka di perut rakus dan tiba-tiba ke perut rakus. Apa? Taoti mengeluarkan ratapan yang tragis, tetapi itu terkoyak oleh sepasang cakar naga, luka besar robek dari perutnya, dan darahnya berdesir. Pergi ke tuan muda ini. Ludah rakus, penuh taring, menggigit tulang belakang naga dengan keras, sepasang kuku depan, terus-menerus mencungkil tubuh naga. Kuku yang tajam pada kuku depan yang rakus menusuk sisik naga dan terus memasukkannya ke dalam tubuh naga. Wow, naga itu mengguncang dunia, dan Moer melakukan teknik pengurungan nafas naga, tetapi karena perbedaan alam, dia tidak bisa membatasi makanan rakus. Sebagai upaya terakhir, iblis mengguncang kepala naga besar itu, berputar dari langit, dengan kehampaan, dan menghantam daging dan darah tengkorak lutai. Ledakan. Kepala lutai bergetar, telinga dan hidungnya berdarah, dan akhirnya dia mengendurkan taring yang menggigit tubuh naga itu. Dan kepala naga Moer, dalam tumbukan barusan, 7 lubang berdarah pada saat ini dan mengeluarkan suara lemah, "Tuan, Moer tidak bisa bertahan. Lepaskan dengan cepat, dan kemudian Anda lari untuk hidup Anda. Ketika Anda membiarkannya mengejar Anda, saya akan menyerang lagi." Teguran Tan Yun terdengar di benak Moer. Cakar naga iblis segera melepaskan perut rakus yang robek, menari tubuh naga, dan melarikan diri ke kejauhan. "Kamu menyakiti tuan muda ini, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Kerakusan yang mengerikan tetapi sangat ganas, dengan pupil merah, benar-benar kejam, dan bergegas menuju iblis di langit bersalju terlepas dari tubuhnya yang berdarah. Tepat ketika hendak mengejar ekor naga iblis, tiba-tiba, ia merasakan napas manusia yang kejam menyapu langit. Itu secara tidak sadar berhenti mengejar, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat gunung kecil Tan Yun, berdetik darah di sekujur tubuh, berdiri di udara. Tan Yun memegang senjata pamungkas, pedang terbang, Xiao Zi, dan tubuhnya memancarkan nafas lapisan kedua dari alam janin. Pada saat yang sama, kekuatan 11 atribut di tubuhnya disuntikkan dengan liar ke dalam pedang terbang ungu sepanjang 100 kaki. Hongmeng Killing God Sword Art Hongmeng Killing God. Segera, Tan Yun mengangkat pedangnya dengan kedua tangan, menukik ke bawah, dan menebas ke arah makanan rakus. Merayu. Segera, kekosongan dalam radius ratusan mil runtuh, dan ruang gelap gulita tampak menangis, dan di dalam pedang raksasa ungu tiba-tiba meledak bayangan pedang Hongmeng halus sepanjang 3000 meter. Bayangan pedang Hongmeng memotong ribuan kaki kekosongan secara vertikal seperti kilat, dan menebas ke arah punggung rakus. Pada saat ini, pelahap yang terluka masih menyombongkan diri bahwa Hongmeng Sword Shadow tidak dapat melukai dirinya sendiri. Itu meraung, tiba-tiba, menari ekor raksasanya ke langit, menggambar bayangan pedang Hongmeng. Ah! Ekor tuan muda ini. Taoti meraung seperti babi, tetapi ekornya yang besar, menghadap bayangan pedang Hongmeng yang rapuh dan menyedihkan, langsung terputus.
Segera setelah itu, Hong Meng Jianying mengambil keuntungan dari tren dan menebas dengan keras punggung gluton. Ledakan. Ketika bayangan pedang Hong Meng runtuh, bulu dan daging punggung rakus meledak, dan tulang abu-abu di bagian belakang menunjukkan jejak retakan yang tak terlihat. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar menyakiti tuan muda ini dengan darah bangsawan. Si rakus marah, menyerah mengejar iblis, tubuh besar berdarahnya bergegas menuju Tan Yun di atas kepalanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun merasakan jantung berdebar-debar. Mengaum. Raungan yang mengerikan terdengar, tetapi melihat keras Kai Killer yang terluka parah terbang ke kehampaan dari pegunungan, pada saat ini, ia muncul entah dari mana di atas kepala Tan Yun, mengangkat tongkat besar dan menukik ke bawah menuju kerakusan, mengenai kepalanya, pergi dengan monyet mati, keluar dari tuan muda ini. Saat Tao Ti melayang ke langit, dia menamparkan kuku kanannya yang besar dan menamparnya ke arah tongkat yang jatuh. Ledakan. Pada saat kritis, pembasmi iblis tiba-tiba melemparkan tongkat raksasa itu keluar. Ketika tongkat raksasa ditampar oleh kuku rakus, tubuh gurme sedikit melakukan tendangan, dan kera iblis mengambil kesempatan untuk melakukan tendangan voli ke tubuh besar dan muncul di tubuh rakus. Di punggungnya, dia mengulurkan tangannya, mencekik leher rakus itu dengan erat. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah, berteriak dengan putus asa, "Iblis, Raja Kelabang yang haus darah, kunci kedua kaki belakang si rakus. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Beruang Naga Tianluo, gigit kedua kaki depan gluton. Raja Naga, Raja Buaya Harimau, Raja Serigala Api Emas, dan Raja Naga Biru dengan alam terendah, cari waktu untuk menyerang." Setelah raungan itu, suara perintah Tan Yun terdengar dari benak Raja Elang Ungu dan Raja Burung Merah, "Kalian satu demi satu, serang si rakus bermata satu." Mengikuti perintah Tan Yun, iblis, yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, dan Raja Kelabang yang haus darah, yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, menyusut menjadi 300 kaki dalam sekejap. Setelah melewati ratusan ribu kaki, naga iblis tubuh itu melilit erat di sekitar tungkai kiri belakang yang rakus. Raja Kelabang yang haus darah itu melilit bagian belakang kanan pelahap, membuka mulutnya untuk menggigit anggota tubuh pelahap, dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh pelahap. Mengaum. Gluton, yang lehernya dikunci oleh kera iblis pembunuh surga, mengeluarkan raungan marah, pergi ke tuan muda ini. Kedua kaki depan gurme baru saja akan menekan tubuh naga iblis dan Raja Kelabang yang haus darah, Raja Pelangi Berdarah dan Singa Dingin membuka mulut besar, dan taringnya menusuk kaki depan kiri gurme dengan ganas. Seperti yang dicatat, aku menggigitmu sampai mati. Tian Luolong, Raja Beruang, membuka taringnya, menggigit kaki depan kanan rakus dengan kuat, dan berkata dengan samar, "Nenek beruang. Mengapa kamu begitu bodoh? Sudah berapa lama kamu menjadi bodoh? Dicuci. Lepaskan tuan muda ini." Tubuh rakus seperti gunung, dengan kera iblis di punggungnya, iblis di anggota tubuhnya, dan 3 raja dari 3 klan, terbang melintasi langit dan menabrak laki-laki yang menjulang tinggi, puncak. Mencoba untuk melepaskan 5 binatang. Ledakan. Namun, ketika tubuh Tao Ti meledakkan gunung setebal puluhan mil, dan bergegas keluar dari belakang gunung dengan kerikil dan debu besar, kelima binatang itu, meskipun mereka semua terluka, masih bisa mengendalikan Tao Ti. Memanggil. Ketika suara senjata tajam menembus udara, Raja Burung Merah Suzaku, dengan sayapnya berdekatan, jatuh dari langit, menjulurkan lehernya yang besar, dan paruh sepanjang 10 kaki mematuk si rakus bermata satu. Tercela. Gluton tercengang, dan ketika dia menggelengkan kepalanya seperti kilat untuk menghindari nasib buruk dipantulkan dari matanya, paruh seperti kait dari Raja Elang Ungu Dementor dengan akurat mematuk mata Gluton. Ah! Mata tuan muda ini. Dalam rasa sakit dari makanan rakus, pengetahuan hewan dilepaskan dan menyelimuti sekitarnya, dan dia melompat ke udara dengan sekuat tenaga, membuka mulutnya yang besar, dan tiba-tiba menggigit sayap kanan Raja Elang Ungu. Dengan tikaman, sayap kanannya tiba-tiba merobek tubuh Raja Kondor Ungu, berdarah. "Tuan muda akan membunuhmu." Tao Ti membuka mulutnya yang panjang dan besar lagi dan menggigit leher Raja Elang Ungu. Tidak ada keraguan bahwa sekali digigit oleh Raja Elang Ungu, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Kehilangan Raja Elang Ungu sayap kanan, benar-benar putus asa. Meskipun dapat merenungkan jiwa, tetapi kerakusan lebih tinggi dari ranahnya, dan teknik gilanya tidak berpengaruh pada kerakusan. Gigit kamu palu. Saat ini, Raja Beruang Tian Luolong yang menggigit kaki depan rakus, seekor burung teduh ditarik melintasi pupil raksasa,
dan cakar beruangnya dibalik, dan palu raksasa gelap dimasukkan ke dalam mulut terbuka yang rakus. Hai, palu yang tiba-tiba ini membuat rakus tidak dapat diprediksi, dan saat taringnya menggigit palu, mereka runtuh satu demi satu. Gigi tuan mudaku. Dalam kerakusan yang berteriak, dia meludahkan palu raksasa. Pada saat ini, sekelompok tenda emas memotong langit dan berubah menjadi Tan Yun seperti bukit emas di atas langit. Pergi untuk mati. Tan Yun, yang terluka parah, sudah menyingkirkan pedang terbang ungu itu. Pada saat ini, memegang atribut kematian dan pedang dewa sepanjang 100 kaki mati, dia mencoba yang terbaik untuk memasukkan leher kiri Luti. Segera, darah menyembur keluar di sepanjang pedang suci. Retak. Tan Yun memegang pedang di kedua tangannya dan memutar serta mengaduknya di dalam leher Lutai, menyebabkan Lutai berteriak serak, pergi dari Tuan Muda. Tao Ti menghabiskan semua kekuatannya dan ingin melepaskan diri dari belitan binatang buas, tetapi ketika terluka, semua perjuangan sia-sia. Tidak dapat melarikan diri, Lutiao meraung lagi dan lagi, lepaskan Tuan Muda ini. Jika Tuan Muda ini mati, kalian semua harus mati. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda ini? Saya katakan, Tuan Muda ini adalah Tuan Muda dari seluruh alam binatang. Mendengar ini, Tan Yun tampak bingung. Ketika dia pernah memuja Huang Fusengzong, dia hanya mendengar domain hewan sekali di mulut Mumeng. Dia tidak tahu seberapa kuat domain hewan tertentu itu. Di sisi lain, Yuan Jinglun, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, ketika mereka mendengar bahwa Gurme adalah Tuan Muda dari domain hewan, kulit mereka sangat berubah dan pucat. Aku peduli dengan domain hewanmu, aku akan membunuhmu. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Master Sekte, pikirkan dua kali. Yuan Jinglun buru-buru terbang di udara, melayang di depan Tan Yun, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Sekte, kerakusan ini tidak bisa dibunuh. Mengapa? Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata. Yuan Jinglun dengan cepat menjelaskan, Tuan Sekte, Anda tidak tahu bahwa ada dua area di benua hukuman surgawi yang disebut sebagai area terlarang terbesar bagi umat manusia. Salah satunya adalah wilayah iblis, dan yang lainnya adalah wilayah binatang. Ada monster dan monster kuat di wilayah iblis dan wilayah binatang. Biasanya, dua wilayah dan sumur manusia tidak melanggar air sungai, dan jika kerakusan ini benar-benar di wilayah binatang. Tuan Muda, jika kamu membunuhnya, penguasa alam binatang pasti akan mengirim pasukan monster dan binatang untuk membalas dendam. Pada saat ini, 4 lelaki tua yang bergegas juga bergema satu demi satu. Tan Yun memandang kelima Yuan Jinglun yang telah mengubah suara mereka, alisnya berkerut, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Tao Ti tersenyum arogan, dan berkata dengan arogan, kamu tidak bodoh, kamu tahu kekuatan domain hewanku. Kamu yang disebut Tuan Sekte Sial, cepat lepaskan Tuan Muda ini, lalu berlutut dan akui kesalahanmu kepada Tuan Muda ini, dan Tuan Muda ini akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Setelah mendengar ini, Tan Yun menatap rakus dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, lalu bagaimana? Lalu, Tao Ti berkata tanpa ragu, kalau begitu, berikan kepada 3.000 wanita perawan Tuan Muda, itu saja. Kematian sudah dekat, dan berpikir tentang kanibalisme. Tan Yun berkata dengan keras, hari ini aku benar-benar membunuhmu. Aku melihat bagaimana Bislen dapat membantumu membalas dendam. Master Sekte, tolong pikirkan dua kali. Yuan Jinglun tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun, dan berkata dengan getir, bawahan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Wilayah hewan adalah kekuatan yang kita semua tidak ingin memprovokasi kekuatan manusia, sekali. Tanpa menunggu kata-kata Yuan Jinglun, Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, aku tahu kamu baik untukku. Kamu baru saja mengatakan bahwa wilayah iblis, wilayah binatang, dan sumur manusia kita tidak melanggar air sungai, tetapi kerakusan ini telah terjadi. Jika kita memiliki kekuatan untuk mengalahkannya hari ini, jika tidak, kita akan dimakan hidup-hidup oleh kehidupan hewan ini. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hatiku sudah bulat. Setelah mendengarkan, ketika Yuan Jinglun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pelahap yang awalnya kelelahan tiba-tiba bergerak 10 kaki ke kiri, membuka mulut besar, dan menelan Yuan Jinglun yang tidak curiga ke dalam mulutnya. Yuan Senior, Tan Yun menatapnya. Sebelum dia bisa menyelamatkannya, Gluton mengunyah tubuh Yuan Jinglun hingga berkeping-keping dan menelannya ke dalam perutnya. Dan janin abadi di Yuan Jinglun Lingci, sebelum keluar dari mulut, tersangkut di tenggorokannya oleh lidah rakus.
Kakak Yuan, Tian Lao, Huang Fu Guchong, mengucapkan suara kesedihan, dan air mata keruh mengalir di matanya. Sekte Master Boy, dengarkan tuan muda ini. Tao Ti berkata dengan marah, biarkan tuan muda ini pergi, kalau tidak kalian semua akan mati. Kamu binatang? Aku tidak tahu apakah kita akan mati, tapi aku tahu, kamu sudah mati. Tan Yun meraung, mengepalkan gagangnya dengan kedua tangan, dan mengaduk leher rakus itu dengan kuat. Ah, jangan bunuh tuan muda ini, tolong. Tao Ti akhirnya panik, dan meratap. Senior Yuan memohon padamu, tetapi kamu benar-benar memakannya. Kamu mohon ibumu pergi. Tan Yun meraung dengan suara serak, kera tua, pukul dia sampai mati, pukul dia dengan keras. Wow, kera pembunuh iblis tiba-tiba mengendurkan leher rakus, dan menawarkan tongkat raksasa gelap, dengan tangannya menari tongkat raksasa, dan membombardir kepala berdaging rakus seperti badai. Boom, boom. Dalam suara hantaman yang jelas, Tao Ti mengeluarkan teriakan tragis, jika kamu membunuh tuan muda ini, kamu semua akan mati, kamu semua akan mati. Pada saat berikutnya, pembunuh iblis mengayunkan ratusan tongkat berturut-turut, menempel ke tulang, pada saat ini, jejak retakan akhirnya muncul di tengkorak rakus. Ledakan padaku. Sambil mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, Demon Slayer membanting tongkatnya ke kepala Luti dengan marah. Tidak. Jeritan rakus berhenti tiba-tiba, dan kepalanya yang besar terkoyak. Detik berikutnya, ketika jiwa binatang rakus baru saja terbang keluar dari mayat, tirai cahaya juga terbang keluar. Om, dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, gumpalan kekuatan spiritual membatasi jiwa binatang buas yang rakus, tetapi tidak dapat membatasi tirai cahaya. Manusia bodoh, hentikan dewa ini. Raungan hantu dan dewa yang mengejutkan keluar dari tirai cahaya, gelombang suara mengamuk di langit bersalju di sekitarnya, dan potongan-potongan kepingan salju seperti bulu terkoyak. Jiwa yang tersisa, pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu di tirai tipis. Fitur wajah lelaki tua itu terpelintir, dan mata bermata satu di dahinya menatap Tan Yun. Kemudian, lelaki tua itu melihat para rakus yang dipenjara oleh kekuatan spiritual, dan berkata dengan sedih, anakku. Tidakkah kamu memberitahu ayahmu bahwa kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di wilayah manusia? Mengapa kamu kehabisan domain hewan lagi? Ayah? Jin Xuanzi yang mengatakan bahwa ada makanan enak di luar, jadi anak itu menyelinap keluar. Jiwa binatang rakus berkata dengan ngeri, ayah, selamatkan anak itu. Wow, aku belum mau mati, aku ingin menggunakan jiwa binatang buas untuk merebut tubuh rakus lainnya. Pria tua itu menghibur, jangan takut, dengan ayah, mereka tidak berani menghancurkan jiwa binatang buasmu. Sebelum suara dan otak lelaki tua itu jatuh, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin, jangan berani. Apakah kamu pikir aku berani? Manusia yang rendah hati, dewa ini menyarankan Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda, jika tidak, dewa akan membiarkan Anda mengalirkan darah dari pegunungan hukuman surgawi. Orang tua itu meraung, apakah kamu tahu siapa dewa itu? Dewa adalah dewa dari alam binatang hari ini. Itu adalah binatang monster tingkat 10. 8 karakter, monster peringkat 10, dan Sun dari Beastland, mengejutkan Tian Lao, Wei Quan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, dan 8 raja. Tetapi iblis, naga emas dan singa, dan kera iblis sangat tenang. Manusia, biarkan aku pergi, dan kemudian, pria tua itu berhenti, dan menunjukkan jari kurusnya, menunjuk ke Heaven Killer AP, dan mengucapkan setiap kata, biarkan dia meminta maaf lagi, jika tidak. Kalau tidak apa, Tan Yun menyela dengan mencibir, memandang Tian Lao, dan bertanya, seberapa jauh wilayah binatang dari pegunungan Tianpu. Meskipun Tian Lao tidak tahu mengapa Tan Yun memiliki pertanyaan ini, dia masih berkata dengan jujur, kembalilah ke tuannya, wilayah binatang berada di ujung selatan benua hukuman surgawi, dan itu sangat jauh dari gunung hukuman surgawi. Jangkauan, dengan kecepatan bawahan, setidaknya mereka harus terbang. Ribuan tahun. Mendengar ini, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Tian Lao adalah tingkat ke-9 dari alam ilahi, dan itu membutuhkan waktu ribuan tahun, dan monster tingkat 10 itu setidaknya berusia 100 tahun. 100 tahun? Aku cukup kuat untuk menjadi diriku sendiri. Pada saat ini, lelaki tua itu dengan marah berkata, manusia, dewa sedang berbicara denganmu. Jika kamu setuju, dewa tidak akan pernah mempermalukanmu, jika kamu tidak setuju, dewa
Tan Yun tiba-tiba menyela sambil tersenyum. Dia juga menunjukkan satu jari, menunjuk pada lelaki tua itu, dan berkata dengan tajam, persetan dengan ibumu. Bagaimana kalau kamu menjadi penguasa Bisland? Jangan lupa, kamu hanyalah secercah sisa jiwa yang tergantung di tubuh putramu, dan sekarang aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Putramu memakan leluhur penegak hukumku. Aku tidak hanya akan membunuh jiwa binatang putramu hari ini, tetapi juga jiwamu yang tersisa. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun mendorong tangan kanannya ke udara, dan seberkas kekuatan spiritual menghantam jiwa binatang rakus itu. Tidak, ayah, ingatlah untuk membalaskan dendam anak itu. Jiwa binatang rakus dimusnahkan dalam jeritan enggan. Putraku, putra dewa, pria tua di tirai tipis itu berteriak dengan sangat sedih, manusia, kamu sudah mati. Ketika dewa datang, dewa akan membiarkan seluruh surga menghukum makhluk-makhluk pegunungan untuk putraku. Pemakaman. Tan Yun mendengus dingin, hal-hal lama, selama kamu memiliki kemampuan, aku, Tan Yun, akan menunggumu untuk bertarung. Saya menyarankan Anda untuk tetap berada di Bisland dengan jujur, jika tidak, bahkan jika Anda tidak menyerang saya akan membunuh Anda. Saya sangat marah sehingga saya gemetar di seluruh, dan tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi gedung pencakar langit raksasa setinggi 3.000 kaki. Itu masih rakus. Manusia yang rendah hati, tunggu sampai mati. Suara marah datang dari jiwa sisa yang rakus. Tuanku rendah hati. Melihat sisa jiwa rakus, mencibir, aku memberitahumu, jika kamu berdebat tentang siapa yang mulia, ingat, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan sepatu tuanku. Sekarang kamu harus mati dulu. Pembunuh iblis menahan rasa sakitnya, bergegas ke tirai tipis dengan tongkatnya, dan meledakkan kepala Gluton dengan ayunannya. Dalam sekejap, jiwa sisa rakus runtuh di langit bersalju. Tan Yun menatap iblis dan pembunuh iblis yang terluka parah. Setelah mengatakan sesuatu untuk peduli pada kedua binatang itu, dia melihat wajah pucat Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, dan Song Huixin, dan berkata, tidak perlu takut pada domain hewan. Bahkan jika Lord of the Beast Realm sekarang memimpin monster beast dari Beast Realm, mereka tidak akan bisa datang tanpa 100 tahun. Bagi banyak orang, 100 tahun tidak lama atau singkat, tetapi bagi saya, 100 tahun dapat mengubah banyak, setidaknya. Tidak ada yang akan berani menyerang Huang Fu Shengzong saya setelah 100 tahun. Setelah itu, Tan Yun tampak sedih, ya Tuhan, setelah kembali ke sekte, Anda secara pribadi akan membuat patung untuk senior Yuan. Orang tuanya telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Shengzong. Ingat, setelah membentuk patung, ukir perbuatan orang tuanya dalam kehidupan ini secara rinci pada patung itu. Jika kamu tidak tahu perbuatan orang tuanya, silakan tanyakan pada sesepuh penegak hukum gerbang suci. Yuan Fengjun adalah keturunannya, dan paling tahu banyak perbuatan pendahulu Yuan. Setelah mendengarkan, Tian Lao meninggalkan air mata berlumpur dan mengangguk berat. Huixin, kamu pergi dan bawakan aku Jin Xuanzi. Mata Tan Yunsing bersinar dingin. Itu tuannya. Song Huixin terbang ke kehampaan sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat, dia menangguhkan Jin Xuanzi yang setengah mati di depan Tan Yun. Tan Yun, jangan bunuh aku, kumohon. Jin Xuanzi memohon dengan matanya. Tan Yun maju selangkah, dan tiba-tiba merobek telinga kiri Jin Xuanzi dengan tangan kanannya, dan berteriak, jika klan Jinmu ingin menduduki Huang Fu Shengzongku, aku tidak akan membunuh Jin Xuanzi. Itu tidak akan menarik klan Jinmu untuk mengepung Huang Fu Shengzongku selama hampir 11 tahun. Tidak akan ada kerakusan. Tanpa kerakusan Yuan, para pendahulu tidak akan mati, dan itu tidak akan mempengaruhi makhluk tak berujung dari seluruh pegunungan hukuman surgawi dan menjadi objek orang bijak dari binatang buas. Katakan padaku, apakah aku akan memaafkanmu? Tan Yun berkata, memegang leher Jin Xuanzi dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Jin Xuanzi dengan lemah dan sebentar-sebentar berkata, jangan bunuh aku. Aku punya rahasia besar untuk diberitahukan kepadamu. Kamu pasti akan mengubah Tuhan, setelah mendengarkannya. Mengatakan, Tan Yun memikirkan kematian Yuan Jinglun, dia hampir meraung. Tan Yun, jika saya tidak salah menebak, ayah saya tidak boleh duduk diam. Dicubit oleh leher Tan Yun, Jin Xuanzi berkata dengan susah payah, ayah saya menebak bahwa saya tidak bertanya tentang urusan dunia, untuk mencari peluang kemunculan dan kenaikan.
Ayahku meninggalkan keluarga 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sudah berada di tahap pertama tahap eklosion. Tan Yun, pikirkanlah, jika suatu hari ayahku kembali ke klan Jin, tetapi menemukan bahwa klan Jin sudah tidak ada lagi, dan pertempuran kita yang menentukan di pegunungan Tianpu membuat gerakan yang begitu besar, ayahku pasti akan tahu. Pada saat itu, Sekte Huang Fusein Anda akan mati lemas. Selama kamu berjanji untuk menyelamatkanku aku bersumpah aku tidak akan lagi menjadi musuh Huang Fusengsong. Mendengar ini, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan setelah mengendalikan Jin Xuanzi, alisnya mengerutkan kening dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Itu benar. Jin Xuanzi mengangguk kosong. Siapa nama ayahmu? Nama ayahku adalah Jin Taisui. Tan Yun diam-diam berpikir, Jin Taisui belum kembali ke klannya selama ribuan tahun, dan sekarang bukan kebetulan bahwa dia akan kembali ke klannya. Selain itu, saya membunuh sebanyak 100.000 orang dari suku Jin, dan saya juga membunuh putra sulung dan 2 cucunya. Bagaimana dia bisa menyerah? Memikirkan hal ini, Tan Yun melepaskan kendali Hongmeng Sentong atas Jin Xuanzi. Tan Yun, apakah kamu sudah mengetahuinya? Jin Xuanzi berkata dengan cemas. Apa yang kamu katakan masuk akal, aku benar-benar mengerti. Tan Yun berkata dengan ringan. Ketika Jin Xuanzi begitu bersemangat, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa seperti berada di gua es. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah menemukannya. Aku membunuhmu hari ini. Jika kamu tidak mati di hari berikutnya. Jika dia tidak memprovokasiku, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Jika dia berani membalas dendam dariku, aku akan membunuhnya lagi. Tan Yun, kamu akan menyesalinya. Mata Jin Xuanzi merah. Tan Yun dengan tegas berkata, aku tidak akan pernah menyesalinya. Huang Fu Guchong, beri aku pedang dan pedang untuk mencakarnya. Setelah itu, Tan Yun dengan kejam melemparkan Jin Xuanzi ke Huang Fu Guchong.